Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin tape ketan hitam. Ada 1 liter beras ketan warna putih dan 1/4 liter warna hitam. Dicampur kemudian dicuci bersih. Ini bisa 4-5 kali nyucinya. Warnanya bagus sekali, alami. Nah, nanti warnanya ini akan menyatu menjadi warna hitam. Setelah dicuci bersih, beras ketannya direndam minimal 6 jam. Jadi airnya itu tingginya kurang lebih 2 cm di permukaan atas. Setelah 6 jam, air yang direndam tadi surut dan terserap oleh beras. Lalu dikukus selama kurang lebih 20 menit. Panci sebelah kanan saya gunakan untuk merebus air. Nanti ini dipakai setelah dikukus, akan disiram dengan air panas. Setelah mendidih, masukkan beras yang sudah direndam ke dalam kukusan. Kukus selama 20 menit. Pastikan panasnya merata. Setelah 20 menit diangkat, lalu pindahkan ke panci terpisah. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman, berasnya itu ada yang kena hawa panas, ada yang tidak. Usahakan semuanya kena hawa panas, jadi tidak ada yang mentah berasnya. Lalu disiram dengan air panas yang sudah saya rebus tadi. Diaduk sampai rata. Di sini gunanya supaya berasnya itu matang dengan sempurna. Dikira-kira aja ya teman-teman, kalau misalnya airnya itu kurang lebih bisa sampai 700 ml. Makin lama airnya makin terserap oleh beras. Sekarang kita kukus lagi. Masukkan kurang lebih 6 lembar daun pandan, di bawah 3, di tengah 3. Kukus kembali beras yang sudah disiram dengan air panas tadi sampai matang. Nah, di sini saya diberi lubang supaya uap panasnya ke atas, gunanya agar si ketannya itu matang semua, kena uap panas dengan sempurna. Kalau nggak matang semua itu kadang-kadang ada yang mentis. Jadi beras ketannya harus benar-benar matang. Ini dikukus lamanya itu kurang lebih 30 menit ya. Dicek, kalau sudah matang diangkat. Kemudian siapkan tempat yang luas untuk mengangin-anginkan beras ketannya. Disusun yang rapi dan diamkan sampai benar-benar dingin, harus dingin. Karena kalau tidak dingin nanti raginya mati dan tapenya tidak jadi. Saya menggunakan 4,5 butir yang sebelumnya sudah dijemur 1 jam. Dihaluskan sampai benar-benar halus. Kemudian disaring dan ditabur di atas beras ketan yang sudah dingin. Kalau ada yang kasar, kembaliin lagi dan dihaluskan lagi. Dibalik supaya yang bawah kena ragi juga.
Kemudian setelah raginya rata, saya akan taburi dengan 10 sendok makan gula pasir. Ini nanti rasanya itu manis, sedikit kecut, enak deh, seger. Nah, resep ini sudah saya buat kurang lebih 5 kali karena saya selama ini jualan tape ketan pandan, dan tape ketan hitam. Oh ya teman-teman, selama membuat tape ini saya tidak ngomong. Jadi ini saya berbicara di dubbing ya. Pertama, kita tidak boleh berbicara. Kemudian kedua, harus benar-benar bersih, sudah mandi, sudah keramas. Itulah tips yang selama ini saya pakai. Kemudian kita dalam kondisi bersih, benar-benar bersih. Mohon maaf, tidak boleh dalam keadaan menstruasi. Setelah selesai, masukkan lagi tapenya ke dalam cetakan. Nah, 1 cup ini saya jual Rp15.000. Sudah jadi dan siap untuk disimpan. Ditutup rapat. Saya menggunakan panci kukusan yang besar. Lalu saya kasih lagi plastik dan saya kasih lagi sedikit mangkok. Ini tidak boleh dibuka-buka ya teman-teman. Jadi saya tulisin supaya orang tidak buka tutup panci ini. Tunggu sampai 3-4 hari. Nah, ini dia jadinya. Siap untuk dinikmati buat lebaran ataupun buat sajian di rumah. Kalau saya jual. 1 cup ini Rp15.000. Selamat mencoba tape ketan hitam untuk lebaran nanti. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan follow ke Instagram saya bersama Estepiani. Dan ikuti tips membuat tape secara tradisional yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Selamat mencoba.